Ibu adalah gua pertapaanku. Ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Kutipan puisi D. Zawawi Imron ini mengingatkan kita bahwa ibu adalah sosok yang mengantar kita menjadi seperti yang sekarang. Ibu adalah teladan pertama bagi setiap pribadi apapun latar belakangnya. Bagaimana kisah para pemimpin di mata sang ibu? Apa saja nilai-nilai yang ditanamkan oleh para ibu kepada mereka? Pemirsa, Anda menyaksikan Sudut Pandang bersama saya Vivi Aleda Yahya dalam episode Teladan Sang Komandan. Penuh debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternama. Sujiatmi Notomiharjo lahir 15 Februari 1943 di Desa Gemuk Rejo, Boyolali, Jawa Tengah. Setelah menikah dengan Wijiatno Notomiharjo, ia pindah ke Solo. Di kota Solo inilah pada 21 Juni 1961 lahirlah Joko Widodo, putra pertamanya. Perempuan yang akrab disapa Bu Noto ini tidak pernah menyangka putra sulungnya kelak menjadi presiden. Ibu Noto matur nuwun sudah menerima kami di rumah Ibu siang hari ini. Nggih, sami-sami Mbak Vivi. Nah, ini kalau saya lihat nih ya, tadi sempat ngobrol sebentar, saya cek jadwal Ibu. Ini jadwal Ibu sepertinya kok padat begini ya Bu ya. Senin dan Rabu itu jadwal yoga. Kemudian Selasa dan Sabtu ada senam begitu. Kemudian Kamis dan Minggu pengajian. Terus hari Jumat nih ada sepertinya agak spesial ya Bu ya. Karena ini kegiatan jalan pagi dan ada klubnya. Ada klubnya. Klubnya apa Bu? CCP. Oh ya ampun. Kemudian Senin dan Kamis pasti puasa. Gitu ya. Ini kok semuanya mayoritas olahraga ya Bu kegiatannya Bu. Kenapa Bu? Ya, supaya segar badannya dan enak. Awet muda begitu ya Bu? Enak ke badan ya. Kalau awet muda itu tambah umur pasti ya enggak Mbak. Tambah tua ya, tapi sehat, umur, seger tapi ya. Oh iya, tapi ini kebiasaan sudah lama. Sudah lama. Dari dulu. Dari dulu saya. Apa yang berbeda kalau misalnya dari dulu katanya jalannya itu setiap pagi begitu? Iya, kalau dulu Mbak, kalau masih saya umur 50-an itu masih saya tiap hari di Manan itu saya. Maksudnya Stadion Manahan? Iya, gitu? Di Stadion Manan, mutar Manan itu sampai berapa 3 kali. Biasa dapat? 3 kali. Lumayan ya Bu ya. Sendirian atau dengan ramai-ramai dengan teman-teman? Ramai-ramai, banyak temannya. Nah, dari dulu sudah banyak teman saya. Nah itu teman-temannya itu dari mana saja Bu? Biasanya teman-teman mana begitu? Karena ini saya tahunya kalau yang klub jalan-jalan pagi ini karena cikal bakalnya dari teman-teman arisan yang 20 tahun lalu, benar? Arisan udah 40 tahun dari 75 Mbak, 40-an itu 40-an tahun. Tahun bahkan. Dari arisan dulu itu kelompok kalau dulu Mbak itu kelompok pedagang kayu kalau dulu, tapi kalau sekarang udah campur-campur. Bu, katanya sekarang Ibu banyak sekali kegiatan menerima tamu. Bahkan katanya kalau sekarang sampai berbis-bis, benar Bu? Iya. Itu tiap hari Mbak itu. Nah, itu kan berarti nambah kegiatan. Nambah kegiatan. Ini dari mana saja nih masyarakat dari mana-mana Mbak. Dari Jakarta, dari Surabaya, dari luar Jawa, Sulawesi, dari mana-mana, Sumatera, pokoknya ini kan setelah Pak Jokowi menjadi presiden ya. Iya. Kalau sebelum calon-calon itu sudah ada. Tapi ya itu setelah ini sudah mulai terus banyak terus. Dari Surirame ada temennya Didi Kempot itu ya kesini cuma mau kenal sama foto-foto aja. Jadi datang mau kenalan sama Ibu. Kenalan. Tidak lupa fotonya. Fotonya itu enggak lupa fotonya dia. Kalau Ibu lagi lelah mungkin itu bagaimana kalau sudah ada tamu di depan pagar ya, begitu? Saya layani juga Mbak. Tetap? Iya, tetap saya layani.
Biasanya mereka selain minta foto, terus tadi salaman sama Iya. Ibu Noto ya, mereka suka ngobrol apa sih Bu? Para Ya, tamu-tamu yang tanya-tanya datang? itu katanya anunya apa, resepnya apa, resepnya anu, anaknya bisa jadi presiden. Ya. Oh, ditanya resep kayak Ibu ya. Kirain resep apa? Resep itu, Apa resepnya Bu Noto? Kok anaknya bisa jadi presiden, rata-rata seperti itu iya tanyanya. itu, ya itu aja. Terus Ibu jawabnya apa Bu kalau ditanya Jawab seperti saya ya itu? cuma ya sama ibu-ibu yang lain, idenya ya sama. Ya mungkin dapat anugerah dari Allah aja. Kalau saya, apa yang saya jalani, agama Islam itu semua saya jalani. Ya sholat duha, sholat tahajud, sholat relatif saya jalani semuanya. Gitu. Pokoknya rutin ya, biasa seperti ibu-ibu yang lain. Nah, Ibu, kalau dulu ini Pak Jokowi kan sebagai anak laki-laki, bukan dulu ya, sekarang Ya, pun sekarang. anak laki-laki paling tua dengan ketiga adik Adik ya, perempuannya, perempuan, ya. begitu ya. Nah, Pak Jokowi ini sosok yang seperti apa sih kalau apa di antara saudara-saudaranya begitu? Ya kalau dia itu sosok dari dulu itu sudah itu Mbak, sudah senang mendidik adik-adiknya, itu memberi contoh-contoh. Adiknya itu dia udah ngatur gini sekolahmu gini, gini, cari kos ayo tak cari ke di sini. Kalau sekolah di OGM sekolah cari saja kan kos di sini. Kalau sekolahnya di itu sudah ngatur-ngatur, dia sudah sama adik-adiknya itu udah untuk itu ngatur-ngatur adiknya. Itu ibu yang minta, bapak yang minta itu atau Ya udah dia itu ya pokoknya gitu? dia sudah tahu dulu itu saya dari masih anak-anak itu sudah saya pesen, besok kamu kan anak laki-laki tertua harus bisa memberi contoh adik-adikmu, saya gitu. Para tamu yang datang untuk sowan ke Ibu, tanya resepnya bagaimana anaknya jadi presiden. Nah tadi itu Ibu bilang Pak Jokowi dari dulu itu nurut apa kata Ibu. Nah itu resepnya apa Bu? Ya resepnya ya udah dari kecil udah dididik disiplin, udah dididik mandiri, itu ya udah dia sudah bisa menempati posisinya. Kalau jam segini waktu sinau, jam segini waktu tidur, jam ini, jadi enggak pernah dia itu enggak pernah mengingkari waktu-waktu yang telah diberikan ibunya. Jadi ibu yang udah bisa ya? Udah. Jadi saya cuma tinggal ngontrol gitu aja. Kalau sudah ya udah mapan semuanya anak-anak saya. Kedengarannya mudah Bu, tapi saya juga sebagai seorang ibu tahu Iya, itu tidak, tapi kalau itu tidak begitu mudah. Tapi anak sekarang mungkin ya agak cucu saya itu ya sekarang ya agak bandel-bandel itu. Beda, berarti beda kan? Anak saya semua dulu itu nurut semuanya. Berarti Ya, kalau dibilang ibunya itu pasti udah didengar 1 kali 2 kali sudah dia sudah mapan. Oke. Ini saya ingin mengutip apa yang pernah Pak Jokowi katakan tentang Ibu Noto. Ibu ini sangat disiplin mendidik kami dalam belajar, tapi walau keras dia tidak pernah main lidi. Maksudnya tidak pernah sampai mukul-mukul tidak pernah saya. Ya sudah nurut Mbak, udah nurut itu udah saya bilangi 1 kali 2 kali sudah nurut, sudah saya tinggal ngontrol aja, tidak pernah saya itu mukul. Apalagi bapaknya misalnya lebih pendiam daripada saya yang galak, tapi saya tidak pernah. Saya dengar kalau dulu Ibu Noto itu sempat tidak setuju kalau Pak Jokowi terjun ke politik karena sudah enak-enak jadi pengusaha begitu. Apa benar itu Bu? Tidak setuju, tidak Mbak. Saya tanya, kamu tuh sudah punya perusahaan, siapa yang mau menjalankan? Kok mau sama kamu tinggal? Kamu kan bukan orang politik, kok mau udah Bu, saya udah nanti dipegang adik-adik saya, adik-adik aja. Kalau saya udah pertama-tama itu Mbak, kok mau ngelamar wali kota gitu. Terus ya sudah, kalau saya juga ndak kok bilang ndak setuju, ndak kok. Ya itu saya tanya nanti perusahaanmu gimana, terus ya, kalau dia sudah bulat ya saya merestui aja.
Selain Ibu tanya soal bagaimana nasib perusahaan yang sudah dibangun dari nol dari itu, nol. Ibu juga sempat bertanya soal apakah kamu sudah mengukur kemampuan. Oh iya, benar tidak? Iya, Ibu benar. tanya juga. Saya sudah sana. Kamu apa? Mau cari apa kamu kalau mau jadi wali kota? Mau cari apa? Kalau mau cari uang itu kan udah jalankan perusahaan aja dibesarkan, kamu menambah ekspor ke luar, kok kamu malah enggak Bu, saya cuma mau pengabdian, mau mengabdi masyarakat, tapi harus siap loh, itu segala-galanya loh ya Bu. Mau nyalon itu harus siap mental, siap pikiran, siap tenaga, dan siap modal juga. Kamu sudah siap apa belum? Istrimu udah mbok tanya apa belum? Udah Bu. Terus umroh dulu dia, umroh dulu. Setelah umroh dia, saya sudah bulat mau nyalon Bu. Saya sudah tarik saya. Kalau bilang saya udah, bilang Pak D-nya, Pak Nyono itu udah jadi itu, bilang mertuanya, udah katanya, ya udah kalau sudah istrimu bareng udah mbok bilangnya udah Bu, ya udah kalau sudah. Saya cuma merestui aja, orang tua mendoakan, merestui. Pada saat Ibu merestui begitu ya, ya sudah, kalau sudah jelas niatnya, saya ingin ajak Ibu kembali ke momen itu. Ibu menyangka tidak dari sekedar keinginan untuk terjun menjadi wali kota, kemudian tahu-tahu bukan tahu-tahu ya, tapi perjalanannya akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Ibu menyangka tidak sampai di situ? Ya tidak Mbak, orang hidup itu kan besok jangan mau apa, besok mau jadi apa, besok kan tidak tahu. Yang tahu kan Allah. Nah kalau melihat kenyataan seperti ini, apa yang ada di benak Ibu, apa yang terpikir oleh Ibu? Ya kalau di dalam pikiran saya ya semoga Jokowi bisa menjalankan pemerintahan itu dengan baik, lancar, bisa mengemban amanah rakyat, bisa menjalankan tugas negara itu dengan sebaik-baiknya, bisa memenuhi permintaan rakyat-rakyatnya yang minta mensejahterakan rakyat itu. Beberapa waktu yang lalu, tim Sudut Pandang juga sempat mewawancarai Pak Jokowi dan keluarganya. Kemudian Ibu Iriana sempat mengatakan sesuatu tentang Pak Jokowi. Kita lihat bersama videonya ya Bu ya. Kalau kepilih ya dijalani, gitu aja. Kemarin waktu jadi wali kota kepilih ya dijalani, jadi gubernur kepilih dijalani sebaik-baiknya. Kalau misalnya tidak terpilih, gimana? Ya, siap juga. Gimana? Kalau nggak terpilih, kelihatannya kepilih kok. Kalau bahasa politiknya yakin, tapi bahasa seorang istri Jokowi ngeyel. Itu tadi Ibu sendiri loh yang bilang ngeyel banget. Tuh langsung dipukul, nggak boleh begitu ya Bu ya. Sepertinya itu tadi Ibu Iriana mengatakan Pak Jokowi kalau sudah ada maunya ngeyel. Apakah benar seperti itu Bu? Benar. Ngeyel itu harus, pokoknya harus kesampaian anunya, kemauannya harus kesampaian. Kemauan yang selalu harus kesampaian itu kira-kira nurunnya dari Ibu atau Bapak? Dari mana ya Mbak? Kira-kira Ibu dari mana? Yang kemauannya keras kan saya. Berarti dari Ibu ya. Harus begitu ya? Harus. Dan harus kerja keras. Harus kerja bukan keras. Bukan mau saja tapi tidak berbuat apa-apa. Iya, harus kerja keras. Waktu Pak Jokowi mau daftar SMA favorit dan ternyata gagal, katanya sampai kecewa sekali, sampai kelumprak-kelumpruk. Itu artinya lemah total ya Bu? Iya. Sampai sakit kan itu 1 bulan tidak masuk sekolah. Apa yang waktu itu Ibu lakukan untuk mengangkat? Ya diberi Jokowi semangat remaja. Terus-terusan Mbak, harus Bagaimana diberi semangat? Katanya sampai kunci pintu Bu. Ya enggak, tapi kalau didodoki ibu ya enggak mau ya, pokoknya mau. Kalau kata ibunya emang masuk ya boleh. Sama adik-adiknya gitu udah dikunci, enggak boleh masuk. Sempat tidak mau makan juga begitu katanya? Iya. Stres juga dia. Saya juga, sampai sedih juga dulu. Ibu ikut sedih juga? Ya iya Mbak, anaknya sampai sakit toh saya. Tapi saya suruh
sekolah di luar kota ndak mau. Udah guru SMA 1 udah bilang, Bu, disuruh di luar kota dulu 3 bulan 4 bulan. Tapi dia ndak mau. Ya gimana kalau sama-sama negeri di Solo itu ndak bisa pindah. Ya ndak mau, ya udah harus dijalani aja. Pokoknya sekolah itu udah ndak favorit, ya ndak apa-apa, sing penting kamu itu semangatnya lebih. Nanti ya malah bisa melanggar sing SMA 1. Dia kelas 1 mulai dikit-dikit mulai bisa menerima, mulai kelas 2 sudah bisa ranking sampai kelas 3 ranking pertama sekolahan itu, Mbak. Sebagai ibu pasti kan punya intuisi, mungkin punya rasa khawatir begitu ya, karena sekarang Pak Jokowi sudah menjadi presiden begitu. Ada tidak kekhawatiran seperti apa, Ibu? Kalau saya itu enggak, itu Mbak, enggak khawatir, udah pokoknya udah ada yang ngatur yang di atas itu, saya itu enggak khawatir, itu udah saya percayakan aja yang di atas. Tapi sebagai presiden, Bu Noto, pasti kan ini ekspektasi rakyatnya begitu tinggi terhadap presidennya. Ibu tidak khawatir misalnya Pak Jokowi tidak bisa memenuhi harapan dari masyarakat begitu? Apakah itu tidak menjadi kekhawatiran Ibu? Kalau saya kok tidak punya khawatir itu, Mbak. Ya mudah-mudahan bisa memenuhi permintaan masyarakat. Kalau khawatir, saya tidak khawatir.